pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Eka Amalia kali ini kembali hadir menemani Anda tentunya di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke. Pemirsa, di sini seperti yang telah Anda lihat di layar kaca Anda, tentunya di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu ada dari salah satu instansi pendidikan di Kota Tasikmalaya. Ada Bapak Kepala Sekolah dan juga salah satu muridnya yang telah melakukan lomba gitu ya di jenjang internasional, keren sekali. Kita langsung saja perkenalan kepada Bapak dan juga siswa yang cantik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tete. Oke, boleh Bapak sapa-sapa terlebih dahulu pemirsa Radar TV, perkenalan ataupun mau sapa pemirsa dan mungkin kawan-kawan juga keluarga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pemirsa Radar TV, kami dari SMA Al-Mutakin Polda dan Islamic Police School. Alhamdulillah hari ini kami ingin berbagi semangat kepada khususnya teman-teman para siswa di Tasikmalaya. Yang alhamdulillah kemarin kami dari SMA Al-Mutakin mengikuti kompetisi internasional di Korea Selatan dan alhamdulillah kami mendapatkan emas dan juga perunggu serta ada piagam penghargaan. Jadi sebuah prestasi mantap. Tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan. Oke. Sekolah yang berkonsentrasi dalam riset atau penelitian bagi anak-anaknya. Oke, mantap. Silakan ke Teteh cantik, boleh perkenalan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahla Alikal Malik, siswa dari SMA Al-Mutakin kelas 12 MIPA 4. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya mengenai riset dan juga lomba riset di Korea ini. Oke, ya pemirsa, ini bisa menjadi inspirasi tentunya bagi teman-teman semuanya yang mungkin sekarang masih kelas mungkin ya kelas 10, 11 gitu ya Pak, untuk berani juga berlomba di jenjang manapun gitu. Nah, dan untuk teman-teman semuanya yang ingin mengetahui nih terkait lomba-lomba ini di SMA Al-Mutakin ini, tonton program ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung saja nih bincang-bincang. Kita ke Bapak terlebih dahulu. Oke, nih Pak, dalam mempersiapkan para siswanya yang alhamdulillah sudah mendapatkan medali emas, kemudian perunggu ya Pak ya. Nah, tingkat internasional ini tentunya apa sih bekal yang disiapkan gitu untuk para siswa di SMA Al-Mutakin ini? Ya. Pertama, untuk lomba riset ini, karena kebetulan riset itu menjadi salah satu program unggulan SMA Al-Mutakin, kami konsentrasi ingin menjadi sekolah berbudaya riset. Dan lomba yang kami ikuti di bulan Januari ini, di pada saat ini adalah proses perjalanan cukup panjang. Jadi sejak anak-anak kami ini berproses untuk mengikuti opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang dikenal oleh Puskesmas Kemdikbud. Di sana kan ribuan judul ya, seluruh siswa Indonesia diseleksi. Mengerikan. Kemudian dari judul-judul itu terseleksilah judul-judul yang bisa diikutsertakan di lomba opsi. Dan dari Tasikmalaya pun ada beberapa sekolah yang bisa ikut serta di sana. Kemudian dari judul yang terseleksi itu kemudian diseleksi oleh Puskesmas masuklah ke dalam yang namanya final di tingkat nasional. Alhamdulillah dari tahun 2003 kami berhasil menjadi juara 3 waktu itu, kemudian di tahun 2004 juga alhamdulillah sampai masuk final. Nah di sana kami berpikir bagaimana lomba ini bisa ditindaklanjuti sampai ke internasional. Betul. Nah, kemudian ada kesempatan peluang untuk mengikuti lomba, salah satunya adalah di Korea. Maka kami mengikuti lomba ini. Dan tentu karena ini lomba internasional, yang perlu dipersiapkan satu itu adalah memang ketika berbicara lomba riset, satu hal yang paling penting adalah kemampuan bahasa Inggris anak-anak sendiri. Nah, iya. Jadi kemampuan literasi bahasa Inggris karena anak-anak ini sudah terbiasa baca-baca jurnal. Karena ide gagasan dari tema-tema ini pasti dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Betul. Kemudian juga selain kemampuan membaca, tentu dari sisi bagaimana speaking, mempublikasikannya, kemampuan bahasa Inggris ini. Jadi itulah barangkali yang menjadi sebuah semangat bahwasannya kami punya moto dengan lomba ini adalah bagaimana belajar itu bagian daripada ibadah dan berprestasi itu adalah bagian dari dakwah. Keren sekali itu kalimatnya Pak. Oke, kita beralih nih ke siswa yang berhasil mendapatkan juara emas ya pemirsa. Ada Sahla, Kak Sahla ya. Oke, Kak Sahla bisa diceritakan nih kepada pemirsa di rumah mungkin ya terkait pengalaman kemarin
mendapatkan juara emas ini seperti apa? Weh, mantap deh ini. Jadi sebenarnya masih gak nyangka juga ya karena dapat medali emas. Mengingat memang perjalanannya yang cukup panjang dan sangat melelahkan tentunya. Menarik sekali banyak ini ya. sekali pengorbanannya tentunya ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu pengalaman berharga saya di dalam hidup saya. Jadi memang sedari waktu SMP saya itu lebih suka untuk mencari tahu sesuatu daripada duduk hanya diam diberitahu gitu. Jadi dari SMP memang hobi membaca juga menulis, dan saya juga sudah ada beberapa tulisan saya yang sudah dipublikasikan di Kota Tasikmalaya ya. Ada 2 tulisan, yang satu itu tentang argumentasi dan yang kedua itu tentang cerita pendek. Nah, mulai dari situ saya lebih tertarik untuk membaca dan mengetahui sesuatu terlebih dahulu gitu. Jadi bisa dibilang wah hebat gitu ikut lomba internasional riset, terus pasti pinter. Sebenarnya bisa dibilang tidak sepintar itu, cuman karena ada kemauan dalam membaca. Jadi meskipun saya itu orangnya kurang suka diam duduk di kelas dan mendengarkan, jadi ingin mencoba sesuatu sendiri seperti itu. Iya. Ih, menarik sekali. Tadi mau digaris bawahi nih, tidak suka diam di kelas, dan lebih suka riset. Wah, ini emang berbeda ya Pak ya. Memangnya motivasi itu, apa sih yang memotivasi bahwa saya tidak suka nih belajar di kelas, saya lebih mending riset di luar misalkan. Apa sih yang memotivasi hal tersebut? Sebenarnya untuk motivasi dalam diri sendiri itu, pertama waktu ketika SMP itu masih mencari jati diri mungkin ya. Ketika masuk SMA juga mungkin sebenarnya masih bingung passion kita itu sebenarnya di mana dan seperti apa gitu. Cuman saya itu tertarik pada buku, jadi memang di rumahnya juga mengoleksi buku-buku. Koleksinya beda dengan saya Pak. Jadi saya itu orangnya cepat bosan, tapi mungkin orang bilang kok cepat bosan suka baca buku gitu. Ya jadi ketika saya membaca buku itu selalu ada imajinasi yang terbayang gitu. Jadi terkadang ketika saya membaca buku tidak cuma hanya membaca, tapi juga memikirkan ini seperti apa ya kejadiannya, terus bagaimana mungkin selanjutnya akan seperti apa gitu. Jadi seperti ketika saya membaca buku, ada skenario lain yang saya pikirkan di otak juga. Jadi main ya imajinasi. Oke, mantap ya. Ya berarti itu tidak hanya sekedar membaca, tapi memahami sebenarnya ya. Betul, oke, keren sekali. Nah, yang Bapak tahu Pak, proses dari Sahla ini seperti apa Pak? Ya, yang pertama karena suka membaca, dan yang kami kagumi kan bacaan itu kan sudah beralih ya, bukannya bacaan dengan biasa, juga sudah relatif ke bacaan jurnal. Iya. Nah, tadi kan rasa ingin tahunya tuh kan tinggi banget. Dan memang salah satu modal untuk menjual riset adalah rasa ingin tahunya. Makanya ketika pertama kali misalkan mengajukan judul kepada pembimbing kami, kadang kami dari para guru banyak yang ngerti ini judulnya apa. Karena sudah melompat gitu kan. Kayak waktu dulu di juara OSCE tingkat nasional, ini judulnya apa, panjang banget ngerti enggak gitu kan. Apalagi sekarang yang tingkat internasional. Artinya memang sebuah proses itu yang kekuatannya memang dibaca, rasa ingin tahu. Dengan juga tadi kalau salah bicara suka ke lapangan, memang disitulah rekan-rekan kami, anak-anak kami yang suka riset, salah satu diantaranya memang punya kekuatan di hobi membaca dan rasa ingin tahunya adalah kuat. Dan yang penting lagi itu adalah bagaimana dengan riset ini kemanfaatan hasil penelitiannya. Coba misalkan sekarang ini Sahla yang dilombakan di tingkat internasional ya, itu sebuah tema yang menarik, bagaimana antisipasi dokumen ya apa? Anti pemalsuan. Dokumen anti pemalsuan. Mungkin pernah membaca cerita-cerita detektif, banyak dokumen yang dipalsukan. Oh iya, betul, muncul ide itu. Bagaimana membuat sebuah tinta yang anti untuk pemalsuan. Wow, ngeri-ngeri. Ini kan salah satu barangkali dari cerita-cerita drakor ya. Korea ya. Ya banyak banget inspirasi datang itu, contohnya dari lingkungan sekitar juga banyak gitu. Gak cuma dari buku, gak cuma dari orang, gak cuma dari pelajaran, tapi dari sekitar kita juga banyak banget gitu. Ya kalau sebagai contoh, waktu tahun kemarin saya kan mengambil
bidang teknik kimia di OPSI dan alhamdulillah juara perunggu itu karena waktu SMP saya pernah pesantren di Cineam. Nah, di Cineam itu ada tambang emas gitu. Jadi terinspirasi dari sana saya mengangkat judul tentang pengangkatan kontaminan Hg dan Pb di tambang emas seperti itu. Wow, jadi betul ya itu mencari dari sekitar ya Pak ya. Memang mantap sih orang-orang cerdas dan orang-orang pintar itu melihat permasalahan itu memang dari lingkungan sekitar ya Pak ya. Sekitar dan juga berpikir bagaimana agar dicarikan solusinya. Iya. Kebermanfaatan juga ada. Betul sekali, sip, mantap. Wah pemirsa, ini baru segmen pertama tapi sudah sangat menarik sekali gitu ya. Terlebih ini Sahla sudah juara internasional di Korea gitu ya, Korea Selatan ya kemarin ya. Mantap. Oke pemirsa, kita akan lanjut di segmen kedua. Segmen berikutnya kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda berikut ini, oh my god. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Iya pemirsa, masih bersama kami di tentunya bersama SMA Al-Mutakin ya. Namun kita sekarang berbeda narasumbernya. Nah sekarang ada siswi-siswi yang meraih medali Perunggu, ya. perunggu ya, betul sekali. Bolehlah perkenalkan terlebih dahulu ya, silakan. Oh, perkenalkan saya Siti Aji Jasrami Harja dari kelas 11. Dari kelas 11. Mengikuti apa coba? Boleh di spill dong. Bidang aku psikologi, ambil lombanya. Iya, lomba psikologi. Iya. Oke, next boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fevidia Amanda. Aku merupakan salah satu siswi di SMA Al-Mutakin Kota Tasikmalaya dan aku sekarang di kelas 12 MIPA 5 dan pada kompetisi Korean Science and Engineering Fair saya mengikuti bidang psikologi bersama Siti. Kami Satu tim. Oh, jadi ini bertim-tim ya. Oke, bersama tadi Sarah itu tim juga. Tim bersama Sama Nizar. Cuman berbeda, ada tim 1, 2 mungkin atau seperti apa? ya berbeda bidang. Iya, Berbeda beda-beda. bidang. Oh iya, paham. Jadi ini ada bidang apa saja sih? Coba boleh dong spill. Bidangnya Banyak. itu kompleks ya Kak, banyak ada 12 bidang, namun yang diikuti dari SMA Al-Mutakin itu salah satunya kami psikologi, lalu Sahla, fisika, dan Nizar Biologi. biologi. Berbeda-beda berarti ya. Iya. Tapi keren semuanya, mantap nih. Ini menjadi salah satu perwakilan dari negara Indonesia ya untuk berangkat ke Korea gitu, mewakili negara Indonesia nih. Mantap ya. Boleh dong ceritakan ketika pengalaman teman-teman semuanya ini di sana di Korea. Wih, boleh lah. Tadi Sarah sudah bercerita nih. Sahla ya Allah, Sahla maaf ya. Sahla tadi sudah bercerita. Boleh nih sekarang teman-teman yang ada di sini ceritakan bagaimana kemarin ketika lomba mungkin atau sebelumnya boleh. Jadi kalau aku ya Kak, awalnya itu aku itu salah satu orang yang merasa gak unggul di bidang akademik. Jadi kalau di kelas itu aku merasa, oh kayaknya aku tuh kurang mampu untuk bisa menunjukkan potensi diri aku, karena pada saat sebelum masuk SMA aku tuh atlet renang. Jadi aku sudah terbiasa tidak belajar di kelas. Iya. Lalu pada saat itu saya sudah mengetahui bahwasannya Sahla itu mengikuti kompetisi riset 1 tahun sebelum saya. Nah lalu saya mulai tertarik mengikuti eskul-kir, awalnya mengikuti eskul-kir. Nah dari situ sebenarnya belum tahu juga cara bagaimana mengikuti kompetisi OPSI itu. Namun pada saat itu ada kelas riset, kebetulan teman-teman itu mengikuti kelas riset, lalu saya tertarik. Saya juga tidak tahu pada awalnya itu bisa membawa saya untuk mengikuti perlombaan OPSI. Ketika mengikuti kelas riset itu ternyata baru diumumkan bahwasannya kita tuh boleh mengikuti ajang perlombaan tersebut. Lalu pada saat OPSI saya itu kebetulan tidak satu tim dengan Siti, kami di tim yang berbeda, individu. Pada saat OPSI saya mengikuti bidang ekonomi. Lalu alhamdulillahnya
saya menjadi satu-satunya pada opsi tahun 2024 ini yang menjadi perwakilan dari SMA Al-Mutakin yang lolos ke final di Jakarta. Oh, sip, mantap Ya, banget. lalu pada saat pengumuman itu baru ada pengumuman lagi untuk ajang kompetisi Korean Science and Engineering Fair ini. Pada saat itu karena riset saya itu sudah diarsipkan oleh pihak Puskesmas, jadi tentunya saya itu tidak bisa menggunakan Yang judul itu, saya. iya, Lalu iya. saya mengambil judul yang Siti karena masih sesama sosial. Oh. Nah, lalu pada saat itu saya mulai, setelah beres opsi saya mulai mengerjakan kembali apa yang harus saya kerjakan bersama Siti, dan kami juga melakukan presentasi dengan juri dari sana, dan jujur aku lebih merasa lebih enjoy saat KSIF ini karena mungkin jurinya itu mereka tuh apa ya, katanya kalau misalnya dari luar negeri itu mereka tuh lebih mementingkan mental health kita, jadi mereka tuh sangat berhati-hati saat berbicara dengan kita, itu sangat lembut sekali ya. Keren Betul, ya. betul, Oke. betul. Jadi kami juga pada saat presentasi lebih enjoy dan bisa lebih memancarkan aura kami. Asik, mantap, memancarkan aura ya. Oke. Mungkin berbeda ya dengan Siti atau sama juga? Boleh Siti gimana? Kalau opsi sama KSIF aku bidang psikologi dua-duanya. Oh, dua-duanya psikologi ya. Nah, kalau Siti pengalaman ketika di sana seperti apa? Sesuai sama ekspektasi kan, kayak aku pecinta drakor. Wis, pecinta jadi- drakor. Iya, Ya. sesuai. Sama kita sama. Sesuai banget ya gitu Iya. ketika di sana. Betul. Ada hal yang ingin disampaikan mungkin kepada teman-teman, berbagi cerita gitu ya, weh di Korea ini seperti ini, atau mungkin gaya pembelajarannya beda sama di Amutakin mungkin khususnya gitu. Boleh gimana tuh gaya pembelajarannya? Mereka tuh lebih ke privacy gitu, ya Kalau privacy. belajar Iya, lebih betul. suka yang Tenang, silent sunyi, gitu. ya gitu. Karena kemarin juga waktu kita visit ke kantornya itu, ternyata di sana itu lagi ada kompetisi untuk seleksi ISEF di Amerika. Jadi seperti opsi itu kan, cuma yang di Koreanya. Oh iya. Terus kami juga memperhatikan saat mereka presentasi. Jadi sistemnya itu tidak seperti perlombaan di Indonesia yang meriah kalau di sini. Kalau di sana tuh mereka lebih suka suasana yang sunyi. Ya, betul. Oke. Ya itu salah satu perbedaannya gitu ya. Iya. Oke, dalam segi pembelajaran. Ada hal lain tidak? Ingin tahu nih, gitu. Teteh juga. Mereka tuh pasti tepat waktu gitu. Wow. Kalau ditentukan jam segitu pasti harus jam segitu. Udah bisa iya, kayak keren. ya gitu. Nah, itu hal dasar ya, yang mungkin kebanyakan orang itu sulit ya untuk tepat waktu. Salah satunya saya mungkin. Oke. Jadi mereka benar-benar mengedepankan hal tersebut ya. Ya. Oke, siap, mantap. Kalian selama di sana berapa hari itu? 3 hari. 3 ya. 3 hari. 3 hari itu full itu olimpiade atau gimana? Enggak. Jadi hari pertama tuh kita ke KSS-nya buat ngambil medali gitu Oke, kan. KSS itu apa? Korean Science Center. Oh iya, oke. Maaf, Korean Science Service. Oh, Korean Science Service. Itu untuk mengambil Medali. Penghargaan ya. penghargaan. Jadi sempat terjadi perubahan teknis perlombaan. Ah, Karena kenapa tuh? awalnya itu kami itu akan berangkat dan melakukan kompetisi selama 1 minggu di Korea. Namun karena ada darurat militer, Iya. sehingga Oke. presentasinya itu dilakukan secara online dan kami dikumpulkan di Solo untuk melakukan presentasi dan awardingnya kami ke Korea. Ya. Oke. Oh, seperti itu. Jadi 3 tuh memang harusnya seminggu gitu ya. Iya. Oke. Tadi juga di briefing sempat ngobrol-ngobrol harusnya pemberangkatannya itu Desember ya, teman-teman Betul. ya. Ya, tapi jadinya kemarin. Iya. Oke, dan pulang baru tadi subuh. Kemarin. Kemarin subuh. Wah, keren sekali saya. Jadi 3 hari full di Korea. Tapi kalau dijumlahkan dengan pemberangkatan dari Indonesia itu berapa hari? 5 hari. 5 hari. Oke. Ada nggak mungkin kesan pesannya ketika di sana yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang nonton mungkin nih, boleh nih disampaikan saja. Kalau pesan buat dari aku ya, Iya. jangan pernah ragu untuk mengikuti kompetisi yang berbasis internasional karena itu tuh sama sekali tidak mengerikan seperti yang Wis. kita pikirkan. Malah buat aku itu menambah pengalaman dan merupakan salah satu hal yang paling menyenangkan di hidup aku sekarang. Asik. Dan juga kesannya itu kesannya di sana itu memberikan aku pengalaman baru bahwasanya
di negara-negara maju itu orang-orang tuh disiplin, lebih disiplin. Aku juga berharap semoga di Indonesia bisa seperti itu juga. Amin. Wah, ya keren. Dari Siti. Sama aku juga sependapat sama Kamanda bahwa kayak waktu itu penting kan gitu. Jadi diharapkan bisa lebih disiplin dan teratur aja. Oke, sip, mantap. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan kedepannya bisa mengikuti yang lebih gitu ya, lomba-lomba yang lebih gitu, dan juga insya Allah mudah-mudahan teman-teman ini menjadi inspirasi bagi pemirsa yang ada di rumah khususnya gitu ya. Oke, mantap lah. Ya pemirsa, kita akan jeda, kita lanjut usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Hello everyone, we are here for attending research competition from Korean Science and Engineering Fair. Hello, my name is Sahla Malik and my research title is H for Photonic Anti-Fragile Document Synthesis of Boron and Sulfur Dove Carbon Cotton Solution as dual color emission fluorescence, and I won gold medal. Hello, my name is Siti Ajija Surmiharja and my name is Pravidya Amanda. Our research title is Evaluation of Voluntary Screening for Mapping and Tracking Career Student in Indonesia Curriculum, and we won bronze medal. Hello everyone, my name is Sarah. My name is Nizar. And our title is Potential Secondary Metabolite of the fungus Trichoderma sp banana tree rooting as a biological marker of cancer cell prognosis in vitro and sickling silico approach. And we won honorable mention. The competition was so fun and memorable. Thank you. Thank you. Thank you. SMA Mutakin Bertakwa, unggul, berprestasi. Kamsahamnida, annyeonghaseyo. SMA Al-Mutakin bertakwa, unggul, berprestasi. Sekolah Islam berkemajuan. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Iya, pemirsa, sekarang kita sudah berganti narasumber lagi, tapi tetap bersama SMA Al-Mutakin. Oke, yuk kita langsung saja perkenalan dengan narasumber kita di segmen ketiga. Boleh dari Bapak terlebih dahulu deh. Silakan Pak, sapa-sapa terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan di sini saya sebagai pembina KIR sekaligus sebagai pembina dari kelas riset, karena kebetulan di Al-Mutakin ini ada kelas khusus yaitu kelas riset. Oh, gitu. Mantap. Iya, jadi pembinanya Bapak ya. Iya. Oke, kita next lanjut. Oke, mungkin perkenalkan, nama saya Nizar Nurzaman Gunawan. Di sini saya akan berbagi pengalaman khususnya tentang KSF ini. Dan kebetulan saya di SMA Mutakin di kelas 11-4. Oke, sip, mantap. Ya pemirsa, ini kita akan lanjut terkait perlombaan internasional di kancah kemarin Korea gitu ya tentunya. Dan Nizar ini salah satu yang mendapatkan honorable mention. Oke tuh kan keren semuanya ya. Kita langsung saja nih. Pak, sebagai pembina. Sebagai pembina, hal apa yang Bapak rasakan nih melihat para siswanya kemarin berangkat mewakili negara Indonesia? Ini satu hal yang sangat luar biasa tentunya ya, melihat anak-anak bisa sedikitnya cita-cita atau harapan mereka untuk bisa berkancah di internasional itu terwujud. Karena ini perjuangan yang memang bukan waktunya sebentar dengan proses yang sangat rumit sekali. Ini hampir persiapannya setahun kalau dari prosesnya gitu. Kemudian ini kan memang disiapkan dari prosesnya kegiatan Olimpiade siswa Indonesia itu selesai di bulan September, kemudian langsung dilanjut dengan KSF ini di bulan persiapannya sudah mulai di bulan Oktober. Jadi persiapannya cukup panjang dan sangat melelahkan juga. Jadi ketika anak sekarang sudah bisa mencapai bisa dengan penghargaan saat ini itu sangat luar biasa. Itu kami pun sebagai pembina dan pembimbing di SMA Al-Mutakin sangat bersyukur sekali anak-anak bisa
berkancah, berbicara ya, mengedepankan dan mewakili Tasikmalaya khususnya, Indonesia juga di kancah internasional, mengenalkan ini ada Tasikmalaya. Itu alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Mantap sekali. Wah, Nijar ini sudah senyum-senyum dari tadi ya. Memang alhamdulillah gitu ya, bangga juga sudah berangkat ke sana dan memenangkan gitu ya perlombaan di sana. Gimana bisa ceritakan nih dari Nijar, tadi udah teman-teman tuh udah bercerita tentang KSEF ini ya. Udah bercerita, kemudian tadi bercerita di Korea juga, sekarang Nijar nih, kita Nijar. Boleh diceritakan? Oke, mungkin dari saya pribadi, sebelumnya saya juga pernah mengikuti penelitian ini di SMP khususnya itu di kelas 8. Namun pas kelas 9 saya memilih beda eskul, tapi pas di SMA itu saya tertarik lagi untuk kembali lagi meneliti atau mengikuti sebuah karya penelitian. Yang pertama itu adalah opsi, yang mana opsi saya itu dulu berjudulnya tentang salak. Nah, salak? Iya betul, salak di Cineam. Oke. Uniknya itu sendiri, namun pas ketika saya ikut KSF ini, saran dari pembina langsung dari Rumah Kir itu menyarankan untuk berganti judul menjadi tentang potensi metabolit sekunder untuk trichoderma, untuk jamur trichoderma. Waduh Pak. Oke. Ya mungkin pengalamannya itu sangat tidak mudah ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Juga saya kebetulan ketua OSIS, makanya berbagai pengalaman itu sedikit jadi tantangan bagi saya. Ya mungkin barangkali yang lain itu jadi beban, tapi buat saya itu sebagai tantangan. Ya apalagi sekarang itu pas berhubungan sama KSF ini sekaligus berbarengan sama kegiatan yang ada di SMA Mutakin gitu, yang persiapan perlombaan gitu. Wah, berarti itu memanage waktunya juga harus betul-betul itu. Sempat juga saya keteteran karena ada tugas dari penelitian dan juga belum sempat mengkoordinir dari anggota-anggota saya gitu. Oh iya, aduh ngebul tuh, ngebul. Oke, iya. Ya mungkin untuk sekarang juga di SMA Mutakin itu kebetulan ada lomba ASC, Al-Mutakin Student Challenge. Nah, untuk itu, siapa saja itu? Untuk itu lomba untuk SMP. Iya. Jadi itu adalah acara tahunan besar kita di SMA Mutakin untuk SMP, untuk para SMP. Nah, iya, jadi agak sulit gitu untuk memanage waktunya untuk penelitian ini. Iya, tapi sudah sampai detik ini berarti itu bagus sekali ya. Oke. Nah, Bapak sebagai pembina ya Pak ya, berarti kemarin tidak mengikuti ke sana atau ikut ke Korea Selatan Pak? Tidak, hanya mengantar dulu. Hanya mengantar saja. Oke, iya. Nah, sekarang kembali lagi ke Nijar. Gimana perasaan atau cerita ketika di sana? Tadi juga sempat disinggung sih bahwa pembelajarannya itu di Korea Selatan lebih pada enak silent gitu ya dibanding di sini di kita. Atau mungkin cerita-cerita hal menarik lain, momen lain yang mungkin susah untuk dilupakan gitu. Hal yang pertama yang saya gak bisa lupakan itu adalah ketika keluar dari bandara, suhunya itu sangat berbeda. Langsung. Ya, awalnya kan di Indonesia itu sekitaran 27 derajatan gitu ya, masih agak hangat. Lumayan. Cuma ketika keluar dari bandara itu langsung begitu keluar, ya dingin, terus sampai keluar asap juga kan dari mulut itu. Ya, saking dinginnya itu. Sampai mungkin ketika di hotel itu kita istirahat, nah di sana langsung buru-buru untuk lanjut ke venue. Ya langsung penghargaan. Jadi ya momen yang paling saya nggak bisa lupakan itu adalah perbedaan suhunya itu sih. Memang di Indonesia itu berbeda sekali. Mantap itu. Terus jalan-jalan kemana aja sih? Tadi belum sempat nanya tuh ke teman-teman. Setelah kita beres penghargaan itu, kita lanjut di besok harinya kita jalan-jalan. Yang pertama itu ke Gyeongbuk Place. Itu adalah sebuah istana kerajaan di Korea Selatan itu, yang memang untuk masuk ke dalamnya itu perlu menggunakan hanbok atau baju tradisionalnya ya. Terus selanjutnya kita ke jalan-jalan ke Namdaemun Market, yaitu
lebih ke souvenir, terus baju-baju dan kayak pasar seperti itu. Wih, beli apa aja tuh di sana? Mungkin Oleh-oleh buat bapak pembina, bapak kepala sekolah. oleh-olehnya itu lebih ke arah gantungan kunci, terus makanan-makanan khas Korea gitu. Oh, oke. Terus kemana lagi? Udah. Setelah itu kita ke saya lupa, cuma di sana itu kita di malamnya kita juga sama seperti yang tadi di Namdaemun Market ke Myeongdong. Ya, di Myeongdong itu kita belanja lagi seperti kayak makanan, pakaian-pakaian, dan memang sangat seru sekali di sana. Iya, itu karena seleksinya itu ya Pak ketat, jadi Bapak tidak sembarangan ikut juga gitu ya Pak? Karena memang kebetulan kan harusnya memang yang di akhir Desember harusnya berangkat, karena memang ada berbagai permasalahan di Koreanya sehingga sangat dibatasi sekali untuk perlombaan ini gitu. Makanya kemarin tuh dibagi sampai 2 sesi. Sesi pertama itu untuk presentasinya di Solo karena kami ingin menghasilkan karya yang terbaik, hasil presentasinya yang baik pun kita mengadakan karantina langsung dengan delegasi Indonesia gitu di Solo untuk presentasi khusus gitu. Kemudian nanti kemarin yang ke Korea itu untuk awardingnya khusus. Harusnya memang 1 rangkaian penuh gitu, tapi karena ada berbagai kendala ya tentunya tidak bisa penuh acaranya gitu. Nah ini dari Bapak, apa harapan Bapak ya khususnya mungkin untuk siswa-siswa dari SMA Al-Mutakin ini, mungkin bisa dijadikan ini inspirasi ya para teman-teman sudah berhasil ke jenjang internasional, dan apa harapan Bapak, mungkin pesan-pesannya juga? Harapannya mungkin nanti ke depannya ini menjadi salah satu motivasi untuk anak-anak yang lainnya bisa berprestasi dan tentunya bisa membawa nama baik SMA Al-Mutakin dan bisa berkarya lebih lanjut di tingkat nasional maupun internasional. Karena kita sudah bisa membuktikan bahwa kita pun bisa berkarya dan bisa mengukir prestasi di tingkat internasional. Betul, sudah terbukti juga ya Pak. Mudah-mudahan kedepannya lebih lagi gitu ya, lebih banyak. Oke. Nah sekarang mungkin Pak ada info-info seputar PPDB dari SMA Al-Mutakin mungkin? Alhamdulillah di SMA Al-Mutakin nanti kita akan membuka pendaftaran peserta didik baru di bulan Februari di tanggal 22 dan untuk siswa-siswa di SMP nanti bisa mendaftar melalui nomor 081 214 8724. Itu bisa menghubungi sebagian dari pembina atau menjadi salah satu bagian dari SMA Al-Mutakin, bisa menghubungi nomor yang tersebut tadi. Ya. Gitu. Bisa juga mungkin langsung ya Pak ya? Ya betul, bisa hadir di SMA Al-Mutakin. Kita ada di kampus baru sudah beberapa tahun terakhir di kampus Siliwangi untuk SMA Al-Mutakin. Mantap, bisa langsung ke sana berarti ya para pemirsa dan mungkin yang mempunyai anak-anak SMP gitu SMP, ya bisa langsung saja dilanjutkan nih ke SMA Al-Mutakin. Terakhir nih untuk Nijar, ada gak pesan untuk teman-teman mungkin yang sedang menonton? Boleh. Pesan untuk pemirsa mungkin yang ada di rumah dan teman-teman SMP, mungkin untuk di SMA ini kalian harus lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman khususnya di bidang lomba, dan saya pun sendiri awalnya tidak yakin untuk bisa meneruskan pendidikan ini, namun dengan adanya pembina dan juga para guru-guru sekolah di Al-Mutakin ini membuat saya lebih tertantang lagi dan melanjutkan penelitian saya begitu, dan motivasinya tetap semangat, terus berkarya dan semangat. Oke, mantap ya, mantap sekali nih. Mudah-mudahan kedepannya SMA Al-Mutakin ini dapat lebih banyak mencetak para siswa-siswa gitu untuk lebih ya tadi mengembangkan karyanya gitu, soft skill, hard skill itu semuanya gitu, dan tentu ini sangat difasilitasi oleh SMA Al-Mutakin. Terima kasih kepada Bapak Nijar ya, dan juga seluruh tadi yang kesini dari SMA Al-Mutakin. Mudah-mudahan kedepannya Al-Mutakin semakin maju, semakin wah pokoknya, semakin bermanfaat gitu untuk siapapun itu.
Oke pemirsa, juga terima kasih telah menyaksikan program Semangat Pagi. Tetap saksikan program Semangat Pagi ini dari Senin sampai Jumat berpukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia Siti Patona dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Semangat, semangat, semangat!